Sebelum lanjut ibadah, yuk kita like dulu videonya, subscribe, press the bell, dan juga share ke teman-teman semua supaya semakin banyak orang yang diberkati. Selamat pagi adik-adik, kita akan mulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita mau naikkan pujianku masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan kita mau berdoa, tangan lipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah kumpulkan Tuhan kami semua dalam ibadah online kami pada minggu pagi hari ini. Tuhan Yesus, Kau sebentar kami akan mulai kebaktian kami. Tuhan pimpin kebaktian kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan berkati cici-cici kami, koko-koko kami yang akan melayani Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka Tuhan kebaktian kami ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Masuk
Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Civeni. Gimana kabar kalian? Apakah luar biasa? Pasti sungguh luar biasa. Ya, sekarang Cici mau cerita tentang anak yang berani. Wow, siapa tuh? Saya, kamu, adik-adik. Kita semua harus jadi anak berani. Nah, adik-adik, di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Berarti kata Tuhan tidak pernah memberi roh ketakutan. Nah, siapa yang di sini masih penakut? Kalau di sini masih ada yang penakut, masih ada yang suka, nggak mau, nanti aku ini. Nah, jangan lagi ya adik-adik, kita mau belajar untuk berani. Karena firman Tuhan bilang, aku nggak dikasih roh ketakutan. Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Wow. Jadi jangan takut lagi. Kalau ada yang takut lagi, ingat kata Civeni dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Kalau sekarang kita tanya, kenapa sih Tuhan itu suruh kita berani? Kenapa sih Tuhan itu memberikan kita keberanian? Tapi kita sering takut. Gimana dong, Ci? Nah, Tuhan memberikan kita roh keberanian, bukan roh ketakutan. Kenapa kita sering takut? Ayo, kenapa? Ayo, adik-adik, kenapa adik-adik sering takut? Mau apa-apa? Takut. Misalnya sekolah takut kalau nggak ditungguin. Nah, dulu ada tuh anak Civeni, kalau ke sekolah maunya ditemenin. Kalau nggak ditemenin dia takut sama miss-nya. Nah, adik-adik yang di sini ada nggak kayak gitu? Mau sekolah kalau nggak ditungguin takut, nggak mau. Terus ada lagi yang takut sama kecoa, ada lagi yang takut sama tikus, ada lagi yang takut sama kucing, ada lagi yang takut sama guguk. Terus ada yang takut sama laba-laba. Terus ada lagi yang takut sama hantu. Cerita-cerita seram. Ayo, siapa yang kayak gitu di sini? Ayo angkat tangan. Ayo. Aku Civeni, aku takut, suka takut. Nah, ngapain takut? Terus ada lagi nih yang takut kalau disuruh bobo sendiri. Aduh, aku takut kalau disuruh bobo sendiri, nggak mau. Kalau aku takut bobo sendiri, nanti kalau aku lagi bobo, aduh, tiba-tiba ada apa? Ada monster, ada hantu yang memakan aku. Aku takut. Adik-adik, itu sebenarnya adalah hanya pikiran adik-adik saja, hanya khayalan adik-adik saja. Anak-anak Tuhan itu selalu dijagai sama Tuhan. Yuk kita coba baca dalam Mazmur 91 ayat 11. Di dalam Mazmur 91 ayat 11 dikatakan, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Dan di dalam Mazmur 34 ayat 8, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Jadi kita nggak perlu takut. Karena apa? Karena ada Tuhan Yesus yang selalu menjaga. Karena apa? Karena malaikat-malaikat Tuhan diperintahkan sama Tuhan supaya kita tidak perlu takut. Supaya kita tetap menjadi yang berani. Adik-adik tahu nggak? Di Alkitab juga ada loh orang penakut, tapi ternyata dia pemberani. Mana mungkin, Ci? Kok bisa? Ayo kita dengerin ceritanya. Oke, ya. Sekarang Cici mau cerita. Suatu ketika bangsa Israel tidak taat sama Tuhan. Ya, bangsa Israel nggak mau nurut sama Tuhan. Mereka tidak mau menyembah Tuhan lagi.
kebanyakan mereka menyembah patung berhala. Padahal itu sangat dilarang sama Tuhan. Tuhan kesel dong kalau orang-orangnya jadi nakal, jadi nggak patuh lagi sama Tuhan, nggak denger-dengeran lagi sama Tuhan, menyembahnya bukan sama Tuhan tapi nyembah patung. Tuhan marah, Tuhan kesel. Akhirnya Tuhan memberikan pelajaran kepada bangsa Israel. Tuhan mengirimkan bangsa Midian, orang Amalek, dan bangsa dari timur menyerang Israel. Orang Midian, orang Amalek, bangsa dari timur, dari Israel menyerang nih Israel nih. Wow, banyak sekali yang menyerang Israel. Wow, setiap hasil panen orang Israel dibakar. Terus ternak direbut. Wow, sini. Oh, kan? Terus sehingga orang Israel menjadi miskin dan ketakutan. Aduh, ntar ada orang Midian nih. Aduh, ada orang Amalek nih. Aduh, ada orang yang dari timur. Wah, ntar menyerang kita nih. Amalek yang dari timur nih. Aduh, gimana ya? Aduh. Ntar hasil kita diambil, direbut. Nah, terus bangsa Israel menjadi ketakutan. Terus bangsa Israel bersembunyi di gunung dan di goa-goa akhirnya. Karena takut. Akhirnya mereka bersembunyi di gunung dan di goa-goa. Bangsa Israel akhirnya berseru-seru minta tolong sama Tuhan. Lalu Tuhan mengutus malaikatnya mendatangi seorang pemuda. Nah, pemuda itu sebenarnya lagi mengolah gandum. Dia ngolah gandumnya dengan sembunyi-sembunyi karena takut. Karena takut. Lalu malaikatnya berkata, "Salam, halo, pemuda yang gagah berani." Terus kata anak muda, "Berani? Salah orang. Saya nggak berani. Saya itu sedang sembunyi, Bapak Malaikat. Saya bersembunyi ketakutan. Bangsa saya semua ketakutan. Terus katanya Tuhan ada. Mana kok nggak tolong kita yang sedang ketakutan?" Terus dia ngomong gitu. Kata pemuda itu. Terus pemuda itu bingung. Malaikatnya berkata, pemuda yang berani dan ganteng, kata Tuhan, kamu harus menyelamatkan bangsa kamu. Tapi aku takut. Gimana aku mau nyelamatin bangsa? Aku gak berani. Karena aku kan masih muda. Suku aku juga suku yang kecil. Terus aku juga masih muda, paling kecil lagi dari antara keluarga aku. Aku masih muda. Tapi Tuhan berfirman bahwa Tuhan sudah mengutusnya menjadi pahlawan. Kata malaikat, Tuhan sudah mengutus kamu untuk menyelamatkan semua orang-orang di sini. Kamu akan menjadi pahlawan. Tuhan menunjukkan kuasanya di depan anak muda itu. Terus akhirnya anak muda itu tahu ini Bapak Malaikat ya, benar-benar malaikat Tuhan. Tapi dia masih ketakutan. Gimana ya? Ini nih, saya minta tanda, kata si pemuda itu. Saya minta tanda ya, Bapak Malaikat. Kalau memang Tuhan memilih aku, saya minta tanda. Nih, saya akan ngambil bulu domba. Bulu domba, ya, aku akan gunting sedikit. Bulu domba aku gunting sedikit. Kalau guntingan bulu domba ini basah dan tanah menjadi kering, tapi tanahnya kering, aku percaya tiba-tiba bulu domba ini menjadi basah, tapi sekitarnya kering. Terus dicoba, pasti dia peras tuh bulu dombanya, keluar air, tapi tanahnya kering. Wah, iya, ini Tuhan nih. Wah, ini malaikat Tuhan nih, bener. Tapi dia masih ragu-ragu lagi. Terus dia bilang, kalau gitu bulu dombanya deh yang kering. Bulu domba ini kering tapi tanahnya basah. Terus akhirnya
ting, seketika itu juga terjadi. Kalau bulu dombanya kering kerontang dan tanahnya basah. Akhirnya dia percaya. Terus dia ngomongin, tapi apakah aku akan berperang sendiri? Terus Tuhan menyuruh mengumpulkan bangsa-bangsanya dan begitu banyak orang mengikuti anak muda ini yang ganteng ini. Terus kata Tuhan, terlalu banyak orang. Suruhlah yang takut pulang. Ini nih udah dikumpulin nih, akhirnya banyak kan orangnya yang dikumpulin tuh, akhirnya banyak. Kata Tuhan, terlalu banyak orang, suruhlah mereka pulang. Yang takut suruh pulang. Maka yang takut berperang pulang aja, kata Tuhan. Akhirnya dikasih tahu sama si pemuda ini, yang takut, kalau takut jangan perang deh, nggak usah, pulang aja deh, jaga keluarga kalian di rumah. Akhirnya Tuhan bilang, udah tuh yang sebagian pulang karena ada takut. Tapi masih banyak juga orang-orangnya, terlalu banyak untuk berperang. Terus si Tuhan bilang lagi sama pemuda ini, masih terlalu banyak, suruh mereka minum di sungai. Lalu semua mereka minum tuh di sungai, orang-orang itu. Terus ada yang minumnya langsung kayak guguk, kayak kucing gitu, minumnya langsung. Terus ada yang minum pakai tangan. Kalau adik-adik di situ minumnya seperti apa? Apakah seperti guguk? Apakah seperti hewan? Blok apa? Diambil satu-satu. Pelan-pelan. Ayo, kayak gimana? Terus ada yang kayak gitu. Terus Tuhan bilang lagi sama si pemuda ini, pemuda, kamu akan pergi sama orang yang minumnya pakai tangan. Kalau minumnya langsung pakai mulutnya, yang menundukkan kepala gitu, itu nggak usah kamu ajak. Yang diajak yang minumnya pakai tangan. Nah, terus Tuhan, jumlahnya cuma 300 orang nih Tuhan. Bagaimana kita melawan musuh Tuhan? Musuh kita banyak, kami sedikit. Kata Tuhan, jangan takut, aku akan berperang bersama kamu. Jangan takut, aku akan berperang bersama kamu. Berarti Tuhan akan menyertai pemuda ini. Nah, oke. Akhirnya pemuda ini nurut dan akhirnya membawa pasukannya. Terus suruh bawa trompet sama Tuhan. Bawa trompet atau sangkakala ya. Terus bawa buyung atau namanya kendi gentong kecil ya, kendi kosong, dan bawa obor jangan lupa, kata Tuhan. Walaupun kelihatannya aneh, gimana sih, masa mau perang bawa trompet, bawa kendi, sama bawa obor? Kan kalau perang tuh bawanya pedang, bawa perisai. Kenapa bawanya trompet, bawa kendi, sama bawa obor? Aduh, kenapa sih ini Tuhan? Tapi anak muda ini menuruti apa kata Tuhan. Disuruh Tuhan bawa kendi, oke, dibawa sama dia. Bawa trompet, dibawa obor, dibawa. Tidak ngomong sama Tuhan. Tuhan kok bawanya ginian? Tapi kalau kita berpikir, kok perang bawanya kayak gituan sih, Ci? Nah, malamnya mereka mendatangi perkemahan musuh. Mereka datang nih, banyak banget. Lalu anak muda itu berkata, apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku akan meniup sangkakala, maka kamu juga meniup sangkakala di sekeliling seluruh perkemahan itu. Terus kalian harus berseru, demi nama Tuhan dan demi nama Gideon. Maka mereka melakukan itu. Ketika trompet terdengar, semua pasukan mengepung perkemahan itu melakukan hal yang sama. Niup trompet doang. Niup trompet, terus habis meniup trompet mereka memecahkan kendi serta mengangkat obor. Cuma tiup trompet, terus memecahkan kendi dan mengangkat obor. Itu perangnya gitu doang. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika anak muda itu
membunyikan trompet, maka Tuhan membuat kekacauan. Akhirnya mereka tidak menyerang, musuh-musuh itu menyerangnya dengan meniupkan trompet saja. Akhirnya Tuhan membuat kekacauan dan musuh-musuh itu mereka saling bunuh, saling membunuh. Akhirnya menjadi kacau dan pemuda itu dan pasukannya hanya meniup trompet. Nah, hebat kan Tuhan ya. Kita nggak perlu kerja membunuh orang, tapi Tuhan yang berperang. Akhirnya mereka itu teman sama teman saling membunuh, saling menyerang. Akhirnya pemuda itu yang tadinya takut sama apa-apa, berani dan menjadi berani. Dan sekarang dia tidak takut lagi. Dia menjadi berani karena ia jadi pahlawan pemimpin bangsa Israel. Nah, kalian tahu nggak siapa namanya? Tadi Cici Weni udah sebutin. Demi nama Tuhan dan demi nama siapa? Siapa pemuda itu namanya? Gideon. Nah, kalian juga bisa seperti Gideon. Orang yang penakut menjadi pemberani, menjadi pahlawan dalam perang. Kalian mau nggak? Kalau Cici sih mau. Kalian juga anak Tuhan yang berani. Tuhan ada bersama kalian. Jadi jangan takut. Kamu bukan penakut. Kamu adalah anak yang berani. Tuhan tidak pernah memberikan apa tadi? Roh ketakutan. Kamu harus melawan. Berani melawan apa? Males. Berani melawan dosa. Berani melawan kejahatan, yaitu iblis. Firman Tuhan bilang begini di dalam Yakobus 4 ayat 7. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Wow, kita harus lawan, berarti kita harus jadi anak pemberani. Kita harus menjadi anak yang hebat. Kita harus melawan iblis. Ya, yuk. Kita mau nyanyi. Laskar Kristus. Ayo, kita mau semangat, kita mau bangkit berdiri adik-adik. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya tidak Tuhan yang kalau dibutuhkan tanpa senapan hanya menggunakan di kiri kanan bersama teman dan terus ya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Iblis datang menyerang, membunyikan genderang, di depan, senang dengan diimbang, di kiri kanan bersama teman berjalan lurus, siap Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap traktor. Saya Laskar Kristus, siap traktor. Saya bukan menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap traktor. Saya Laskar Kristus, siap traktor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Dor.
Ya adik-adik, kita mau berdoa, kita mau minta pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan sabda firman Tuhan, di mana kami harus menjadi Laskar Kristus, di mana kami harus menjadi anak yang berani. Kami tidak perlu takut karena Tuhan menyertai kami. Mari Tuhan, terus Tuhan, firman-Mu tertanam di hati kami, biarkan menjadi anak pemberani Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Happy weekend, happy Sunday, and God bless you all. Pulanglah adik-adik dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, pohon damai sejahtera, dan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin.